Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back again di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini Mami Lucky Tarot mau bikin pick a card tentang hal apa yang ingin dia katakan, yang selama ini dia pendam dan dia rasakan situasinya. Ini ada deck 1, deck 2, deck 3. Kalian bisa pilih deck manapun yang kalian inginkan. Mau semuanya juga nggak apa-apa ya. Yang penting kalian awali dengan niat kalian dan juga dengan doa pastinya kepada ilahi. Kita membaca doa dulu ya guys, seperti biasa Mami Lucky Tarot lakukan. Untuk orang Islam kita baca Al-Fatihah, untuk orang non muslim yang kalian biasakan doa itu seperti apa ya. Kita doa ya, bismillahirrahmanirrahim, sambil kita bayangkan orang yang kalian dealkan. Oke? Bismillah. Mami Lucky Tarot kasih waktu 2 menit, kalian dealkan ya. Ini dengan decknya ya. Oke, kita mulai ya. Mami Lucky Tarot pilih deck 1. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Aku akan ambil di bawah alam sadarnya dia. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di bawah bottom of the decknya, let we start again our love more deeper and unconditional love from right now. And can I call you now? You are right, a karmic have other person behind me. Jadi dia mau mulai lagi sih sama kamu ya, orang yang kalian dealkan. Dan di bawah alam sadarnya nih, dia ingin banget telepon kalian karena dia melihat kenyataan dari apa yang kalian ucapkan dulu tentang karmiknya ini mempunyai orang lain lagi selain dia. Oke? Oke, di sini dia ada just not ready yet. Tapi ini karena in the reverse ya, terbalik. So dia sebenarnya sudah ready ya. Orang yang kalian dealkan ini sudah ready untuk bisa komunikasi, karena dia merasa only you have a key to my heart. Karena dia merasa hanya kalianlah yang mempunyai kunci untuk hatinya dia. Dan dia selalu memikirkan kalian guys ya. I always thinking of you, karena dia tahu kalianlah yang megang kuncinya hatinya dia, perasaannya dia. Kalian bisa merasakan apa yang dia rasakan. So kita lihat ya situasinya dia ya, hal apa yang ingin dia katakan saat ini ke kamu ya. Kita lihat apa yang ingin dia katakan, hal apa yang ingin dia katakan saat ini ke kamu. Dibayangkan orangnya ya. Oke, wait. Oke, kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim.
the World, the King of Cups, the Justice, the Knight of Cups, the Page of Wands, Oke, the bottom of the deck kita ada the Emperor, the Hermits, Nine of Wands, the Moon, Page of Cups, Four of Wands, Nine of Coins. Oke, dia melihat kamu ini sudah sebagai seseorang yang sukses karena ada the Queen of Cups. Dia melihat kamu sebagai seseorang yang sukses dan dia mau kembali sama kamu lagi di sini. Tapi memang dia masih banyak ketakutan dalam dirinya, terutama dari rahasia yang selama ini dia simpan sama kamu. Dan dia coba untuk tidak banyak bicara sama kamu karena dia coba mengoreksi dirinya. Dia mengontrol perasaannya, mengholding, ya menghambat perasaannya ke kamu di sini. Dia ingin kembali sama kamu, tapi dia bingung, ya entah dengan berkata apa untuk memulai komunikasi sama kamu, karena dia banyak sekali pakai topeng. So, di sini aku lihat hal apa yang ingin dia katakan ke kamu, situasinya. Dia ada the World, the King of Cups, the Justice, and the Knight of Cups, Page of Wands. So di sini dia cinta, sangat cinta sama kamu, dan ya dia ingin rujuk di sini, the Justice. Ya, dia ingin memberikan keadilan sama kamu, dan dia sudah siap untuk datang ke kamu nih, memulai sesuatu yang baru lagi, the World. Dan dia ingin adanya traveling untuk melihat kamu. Dia ingin memberikan cinta lagi ke kamu karena dia juga merasa ya dia memiliki kebahagiaan tuh sama kamu. Dia optimis banget tentang kamu karena kamu sudah dilihatnya sukses ya sama dia, tadi aku lihat ya. Dia melihat kamu sebagai seseorang yang sukses, bahagia, dan sudah move on ya dari beban kamu. Dia ingin berkata itu sama kamu, makanya dia berharap banget bisa datang ke kamu ya, karena dia tahu kuncinya itu adalah kamu. Kamu adalah sesuatu yang membuat dia itu merasa adil ya. Jadi kamu adalah hakimnya kalau dibilang ya, dibagi dia tuh. Dan dia ingin banget datang ke kamu meminta maaf. Dan yang aku lihat di sini dia juga tidak akan takut lagi ya nantinya. Situasinya dia tuh dia ingin banget ya memberitahukan ke kamu tuh tentang kejujurannya dia. Tapi saat ini memang dia memendam dulu nih perasaannya. Ya gimana caranya untuk bisa bicara sama kamu, untuk bisa menjelaskan, menjujurkan, dan rujuk sama kamu. Karena dia selalu memikirkan kamu di sini. Terus kita lihat ya tentang clarify-nya. Kita lihat the word-nya kenapa. Karena di sini dia coba mengendingkan satu siklus ya, dan memulai suatu baru kehidupan ke kalian, tapi dia belum bisa ekspresi. Ya. Dia merasa memang dia ingin mengendingkan dan mensukseskan kembali perjalanan Twin Flames. Ini yang aku rasakan. Tapi memang dia belum bisa bicara, belum bisa ekspresi, karena ada pembayaran karma juga dalam kehidupannya dia. Dia merasakan kalau dia tuh cinta banget sama kalian. Dan dia juga melihat kalian ini adalah feminim, seseorang yang benar-benar banyak keberkahan, banyak kesuksesan, dan juga
seorang ratu keadilan di sini, tapi penuh dengan cinta kasih. Ya, jadi natural cintanya, tulus. Ya, dia akan datang ya ke kalian. Dia akan belajar untuk sabar, memberikan cintanya lagi ke kalian, karena dia optimis banget sama kalian. Walaupun terkadang dia ingin buru-buru, tapi dia tahan karena dia tidak mau salah lagi untuk kestabilannya. Di sini aku lihat. Ya, karena dia melihat kalian sudah kuat ya. Makanya dia akan datang ke kalian. Dia melihat kalian sudah sukses, bisa memplanning kembali masa depan kalian. Ya, di sini yang kulihat. So, kita lihat apa yang akan dia lakukan di masa yang akan datang dengan kalian. Hal yang ingin dia lakukan ke kalian. Ace of Pentacles, the Five of Cups in the reverse. Wow. They are moving forward ya. They healing. King of Swords, Two of Cups, the Emperor, the Two of Wands, the Knight of Pentacles, the Two of Pentacles, the Five of Swords, the High Priestess. Oke, apa yang dia bangun sama orang ketiga ini ya? The Five of Wands. Mereka sebenarnya sudah membangun nih kestabilan, tapi ternyata mereka ada masalah tentang keuangan, tentang pendapatan, tentang karir dengan orang ketiga, sehingga di sini mereka dilingkupi dengan five guys. Ya. Dan dia banyak sekali drama dari apa yang mereka harapkan, berbeda sekali, dan mereka juga sama-sama diam-diam membangun harapan barunya masing-masing guys. Jadi mereka sama-sama ego dalam membangun harapannya, tidak bisa seimbang. Yang satu marah, yang satu ego. Ya, di sini ini benar-benar argumentasi terus ya tentang keuangan, tentang pendapatan mereka, dan orang ketiga ini yang dia rahasiakan ini ya selalu mengikuti egonya, sehingga ya dia meninggalkan ya hubungan yang penuh dengan ketidakseimbangan, perlahan demi perlahan ya, untuk bercermin kepada kalian. Dan dia merindukan kalian karena kalianlah adalah partnershipnya, karena ini adalah cerminannya dia bagi dia. Karena kamu selalu memaafkan dia dari adanya cinta segitiga ini, dari adanya long term ataupun pernikahan kalian. So, apa yang akan dilakukan ke kalian? Ya, di sini dia akan memulai sesuatu yang baru untuk healing. Dia juga coba untuk move on dari masa lalunya, coba untuk bicara sama kalian, tapi memang dia merasakan kalian adalah twin flame-nya, dan dia coba untuk bisa mempertanggungjawabkan stabil lagi hubungan ini dengan kalian, dan dia ingin memulai sesuatu yang baru dengan kalian. Ace of Pentacles, jadi memulai kreasi lagi, dan juga tujuan hidupnya dengan kalian, meninggalkan masa lalu. Dia coba untuk healing juga ya, dengan mengendingkan kisah lamanya dia. Dia healing dengan pembayaran karma, yaitu justice, dan dia juga coba untuk jujur, memberikan keadilan dengan kalian. Dengan adanya kejujuran, dia akan bicara
dan karena dia akan menikah dengan kalian ataupun union lagi ya, karena dia merasa kalian adalah twin flame-nya dia, dan dia juga merasa optimis dengan hubungannya dengan kalian. Kita lihat ya clarify-nya, karena di sini dia coba untuk fokus ya, walaupun dia tidak bicara sama kamu, tapi dia memerhatikan kamu ya secara telepati, dan dia juga fokus ke dalam keuangannya. Di sini dia akan ekspresikan cintanya ke kalian, dan dia akan memberikan proposalnya kepada kalian karena dia ingin suatu kestabilan hubungan. Kita lihat ya tentang Ace of Stone and Five of Cups. Ya, di sini dia konflik batin ya, untuk bisa lepas dari masa lalu. Dia konflik batin untuk move on dari masa lalunya dia. Kita lihat lagi. Ya, karena dia di sini selalu insecure ya dalam kisah masa lalunya ketika mau kembali dengan kalian. Dan dia juga menunggu waktu yang tepat untuk bisa berkata jujur dengan kalian. Ya, dia ingin menanam kembali harapan, ingin membangun foundation, suatu kepercayaan lagi dengan kalian. Ya, karena dia dibohongi, dikhianati oleh orang ketiga. Dia banyak penyesalan banget ya, karena harapan dan impiannya dia ini banyak kekecewaan, sedangkan kalian di sini sudah sukses. Ya, ketika dia endingkan kalian tentang komitmen, kalian sukses, dan harapannya dia itu tidak ada kebahagiaan, banyak penyesalan, dan ternyata dia dikhianati kembali dan diacuhkan, dibuang, diskandalkan lagi oleh orang ketiga. So ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kucingku yang satu, sorry ya guys. Oke guys, kita lanjut. Jadi dia dikhianati ya, dan ditinggal nih ya, dibohongi, difitnah, pokoknya segala hal dia dapati, sehingga dia kehilangan harta, kehilangan karir, semuanya di sini dari orang ketiga. So yang aku lihat di sini, hal yang ingin dia katakan ke kamu ya, dia ingin memulai sesuatu yang baru sama kamu, dan dia akan datang ke kamu karena dia merasa kamu adalah partnershipnya, dan dia juga optimis untuk bisa memberikan proposal sama kamu, karena dia melihat kamu ini memang seseorang yang bisa membawa kebahagiaannya dia yang pernah hilang di masa lalu, dan dia akan datang perlahan demi perlahan, karena dia datangnya ini dia belajar dulu tentang kesabaran, kesetiaan dari apa yang sudah dia mulai harus dia akhiri dengan dirinya. Dan apa yang akan dia lakukan di masa yang akan datang, ya dia ingin memulai sesuatu yang baru dan melupakan masa lalu. Dia akan coba jujurkan ke kalian, memberikan keadilan untuk bisa union kembali. Tapi memang dia akan hadapi dengan konflik batinnya, karena ya mau tidak mau dia harus insecure ya dengan masa lalunya ini. Tapi di sini dia sangat berharap bisa membangun kembali masa barunya dengan kalian dengan rasa percaya. Yang aku lihat di sini, memang kalian selama koneksi ini kan banyak sekali argumentasi, ya berantem, dan juga banyak sekali drama dalam kehidupan kalian, sehingga kalian pun menjadi insecure dengan dia, tidak nyaman, dan kalian coba untuk menjaga jarak dengan dia. Dia pun ngerasa, makanya di sini dia akan coba untuk belajar tentang kesabaran dan belajar untuk memulai dan mengakhiri apa yang sudah dia lakukan dengan cara yang menunggu dan menanam kembali harapannya dia ke kalian dengan sabar. Ya karena dia sudah ready ya untuk bisa kembali ke kalian, tapi memang dia nunggu waktu yang tepat. Nah, yang aku lihat di sini dia ingin mensukseskan tentang karirnya dia, dan dia ingin mengekspresikan nantinya. Memang dia tidak bisa ekspresi dulu nih untuk healing, karena dia ada pembayaran karma. Sebagian ada yang dipecat dari pekerjaannya ya,
di sini. Dan karena ada the justice sama the king of sword, yang mana ada sebuah keadilan dari institut ataupun sebuah perkantoran office ya. Ini membuat dia ya ada keadilan tentang pekerjaan, sehingga ya dia merasa hanya kalianlah yang memegang kunci kesuksesannya dia. Makanya dia selalu memikirkan kalian untuk bisa kembali, dan dia juga optimis untuk bisa menstabilkan hubungan ini. Oke, so guys, ini yang nomor deck 1. Insyaallah ini bisa resonate. Jangan lupa selalu berdoa dan jangan baper. Tetap kita fokus kepada diri kita sendiri ya, intinya. Oke, so kita lanjut ke nomor 2. Kita lanjut ke nomor 2. Di bawah alam sadarnya dia. I believe what you said now. I feel that too. A karmic put a magic on me. I really needing your support me in the spiritual in spiritual, and only a karma can give me to learn, listen, and leave the bad things. Even though we not talk each other, I'm sure you always pray for me. Thank you, baby. Ya, jadi gini. Yang aku lihat di sini, dia memang tahu ya, walaupun dia dan kalian ya, deck 2 ini tidak saling bicara, tapi dia tahu kalau kalian selalu berdoa untuk dia, dan dia merasakan energi itu. Dan yang aku lihat juga, dia sangat membutuhkan pertolongan kalian tentang spiritual, karena di sini memang ada pembelajaran karma di dalam kehidupannya dia, dan dia percaya kok apa yang kalian katakan sekarang. Dia merasakan kalau karmik ataupun orang ketiganya ini menaruh tentang magic. Ya, magic itu kan bisa dengan kata-kata ya, manisnya, rayuan, ataupun dengan black magic. Oke. So, di sini di bawah alam sadarnya, I cannot believe how you must feel at times of a pain. Jadi dia memang berpikir, gue nggak percaya deh kalau lu tuh harus ngerasain sakitnya setiap saat, terutama saat ini. Dan I remember all those caring things you did to me. I really miss those. Ya, saat ini kan kalian tidak ada koneksi, ya tidak komunikasi, dan dia ingat sekali nih semua kepeduliannya kalian yang kamu lakukan ke dia. Dia sangat merindukan hal itu. Dan saat ini I feeling a depression. Memang dia saat ini sedang depresi perasaannya dia, ya, karena dia melihat karmik ini tidak baik, dan juga dia melihat apa yang kalian katakan tentang black magic itu terjadi. Ya, jadi dia tahu kalau karmik ini menaruh sesuatu ke dia. Kita lihat hal apa yang dia katakan ke kamu. Ini situasinya dia ya. Kita lihat situasi dan keadaannya dia. Hal apa yang ingin dia katakan tentang situasi ke kamu. The bottom of the deck yang aku lihat di sini, dia masih belum bisa ekspresi cintanya ya sama kamu, terutama untuk kembali ke kamu, karena dia masih stres, depresi, merasa bersalah dari adanya dua pilihan, dan dia merasa galau dari kesalahannya dia yang dia mulai sesuatu yang baru dengan orang baru. Ternyata kehidupan yang baru dia mulai ini tidak membuat dia bahagia. Harapannya kan dia memulai sesuatu yang baru ini bisa bahagia ya, dengan tujuan tentang perjalanan twin flame. Tapi ternyata dia galau sendiri, dan dia juga
gelisah dengan perasaannya dia yang terbagi dua, terutama untuk memberikan cinta lebih lanjut lagi. So kita lihat ya, hal apa yang ingin dia katakan ke kamu. Four of Coins, the Emperor, Two of Swords, the Temperance, and the Queen of Cups. Sebenarnya kamu sudah menargetkan ya tentang siapa dia, orang ketiga gitu. Dan dia pun di sini sebenarnya sudah menargetkan kamu gitu loh. Tapi dia ternyata menyimpan perasaannya dia, dan juga dia masih menghalangi tentang masa lalunya dia atau masalahnya dia. Karena dia keras kepala ya di sini, dan merasa dia mempunyai kendali, dan dia juga belum bisa menerima kenyataan tentang healing. Terutama dia belum bisa berdamai dengan depresinya yang saat ini dia hadapi. Tapi dia ingin berdamai dengan kamu karena dia tahu kamu selalu berdoa untuk dia. Yang aku lihat di sini, ya dia selalu mengholding sesuatu tentang orang masa lalu atau kisah masa lalu, sehingga dia merasa menjaga perasaannya dia untuk bisa menargetkan kamu lagi. Tapi di sini dia juga merindukan tentang perhatiannya kamu, itu yang dia targetkan. Dan di sini dia juga keras kepalanya karena dia orangnya sangat mengontrol dan posesif ya, yang aku lihat. Dan dia benar-benar seseorang yang kalau dibilang tuh terlalu secure ya, sehingga dia orangnya tidak menerima tentang kenyataan, terutama perubahan ya. Dia belum bisa menerima ketakutannya dia untuk healing, karena itu membuat dia depresi sebenarnya kalau untuk healing. Tapi dia tahu dia harus berdamai sama kamu karena dia merasa kamu selalu berdoa untuk dia. Ini yang aku rasakan dalam energinya. Kita lihat the Four of Pentacles sama the Emperor. Karena dia kan coba untuk menahan ya perasaannya dia dan juga orang-orang sekitarnya dia. Jadi isunya dia tuh dia tahan, dia tidak bicara langsung sama kamu. Ya, karena dia coba untuk menunggu waktu yang tepat untuk bisa komunikasi, dan dia juga orangnya menahan kesabarannya dia ya. Jadi dia tuh gimana ya, kalau menahan kesabaran kan ngapain kesabaran ditahan gitu loh, lepaskan. Berarti kan orangnya nggak sabaran ya kan, selalu ingin buru-buru, rushing ya. Sini yang aku lihat, dan greedy kita lihat ya, karena dia selalu ada dua pilihan dalam hidupnya. Ini membuat dia galau, kacau, ya ragu untuk menargetkan partnernya dia. Dan dia tuh pun tidak seimbang dalam menangani ketakutannya dia. Tapi dia berharap sekali kalau kalian itu bisa kembali sama dia. Karena dia merasa kalian adalah keberuntungannya dia ya. Ini membuat dia, harapan dia selalu terwujud ketika bersama kalian. Karena kalian membantu dia healing. Oke, sini aku lihat ya. Dia memang sudah melihat kalian tidak banyak bicara, dan kalian juga berani mengambil risiko ya untuk memutuskan hubungan ini dengan dia. Tapi dia nggak nerima. Dia nggak nerima kalian memutuskan koneksi ini, dan dia juga belum bisa menerima meninggalkan masa lalu ini sama kalian. Makanya dia ingin meninggalkan tapi belum bisa, dan dia akhirnya datang ke kalian nih. Tapi dia sedang berpikir gimana caranya bisa komunikasi dengan kalian tanpa harus ceroboh lagi. Dia akan meminta maaf kok sama kalian di sini, karena dia melihat kalian adalah superstarnya dia. Dan dia depresi melihat kalian itu menjadi bintang ya, dan lebih bersinar
dari kehidupannya dia. Makanya dia nggak percaya. Kenapa? Gimana bisa sih kamu bertahan di dalam kesakitannya yang dia berikan ke kamu? Dan dia juga melihat kamu tuh sudah menjadi bintang, ya, menjadi sukses. Dan dia coba untuk bisa kembali dan berdamai, ya, karena dia tahu kalian itu selalu memberikan doa kepada dia di dalam diam kalian. Kita lihat tindakannya dia, apa yang akan dia lakukan di masa yang akan datang ke kalian. The Chariot. Sorry ya guys, panas. Oke, yang aku lihat di sini ada The Magician, Three of Wands, Two of Wands, the Hierophant, and the Four of Cups, the Ace of Swords, the Star, the Tower, and the Eight of Swords. Dia stres banget ya, depresi nih guys. Setelah kalian putuskan dia atau tidak ada komunikasi, kalian sibuk dengan diri kalian, dia depresi dengan apa yang dia lakukan. Sekarang pembayaran karma, terutama tentang seksualnya dia. Di sini dia terima karmanya, dia terperangkap dan dia belum bisa melepaskan, bahkan dia merasa sulit melepaskan kutukan ini. Semuanya hancur. Ini membuat dia depresi karena kehancuran yang dia hadapi, terutama impian dan harapannya dia, ya, yang selama ini dia fokuskan, semua memberikan penyesalan dari option-optionnya dia selama ini. Dan di sini dia juga berpikir kembali untuk bisa reconciliation sama kalian, karena dia merasa kalian adalah twin flame-nya dia, dan dia coba untuk menunggu waktu yang tepat bisa kembali kepada kalian, karena dia ingin progres kehidupannya bersama kalian lebih sukses lagi, karena dia merasa kalianlah yang memberikan pengalaman hidup untuk dia. Dia akan lakukan segala cara untuk bisa memanifestasi, menghasilkan untuk kebahagiaannya dia. Tapi hati-hati, ini bisa menjadi manipulasi ya. So, kita lihat tindakannya dia yang akan datang ke kalian. Aku tarik energinya ya. Ini orang hati-hati juga ya. Dia memantau kalian bisa lewat tarot, bisa lewat orang pintar juga, ya, karena dia ingin memulai sesuatu yang baru. Dan dia akan lakukan segala cara, karena dia bilang, ya gue sanggup kok melewati semua masalah. Yang penting gue bisa kembali sama lu, bahagia lagi, union, dan mensukseskan hubungan lagi lebih stabil, terutama keuangan. Dan makanya depresi sekarang karena dia mempunyai karma ya di sini. Dan dia juga depresi melihat kalian tuh udah sukses, healingnya kalian sudah mulai membaik. Makanya kalian tidak banyak bicara sama dia. Dia surprise banget sebenarnya gitu. Dan dia akan gunakan segala cara untuk bisa union, karena dia merasa kalian ini adalah twin flame ataupun soulmate-nya dia. Ada kebahagiaan yang dia rasakan ketika bersama kalian. Tapi di sini dia juga selalu ada rahasia, ya, untuk memulai sesuatu yang baru, di mana dia ingin kestabilan, selalu ada orang ketiga. Di sini aku lihat dia selalu menghambat ya, yang aku lihat dia selalu menghambat tentang kesuksesan dan rasa percaya dirinya dia sendiri. Kenapa? Dari isunya dia di masa lalu itu belum bisa dia lepaskan. Tapi dia ingin mengontrol, ingin menstabilkan kembali kebahagiaannya bersama kalian. Karena ya dia harus memilih, dan dia tahu ya
kenyataan itu memang harus dia hadapi ya di sini. Karena Two of Swords yang aku lihat ini ya, dia harus menghadapi ketakutannya dia, yaitu tentang perjalanan Twin Flame. Dan dia juga coba untuk healing ya dengan orang pintar ya, supranatural, ataupun dengan tarot, apapun dengan internet. Dia lihat tentang konseling di sini percintaan, dan dia memantau kamu juga ya. Makanya dia melihat kamu sudah banyak diam, tapi dia tahu, dia selalu berpikir kamu memberikan doa untuk dia, sehingga dia ingin memulai kehidupan yang baru sama kamu. Tapi di sini dia selalu menahan kebahagiaannya dia, karena dia selalu ada dua pilihan dari orang ketiganya ini yang membuat kalian menjadi banyak pikiran. Dia tahu, makanya depresi, dan dia rasakan hal itu. Kamu merasakan sakitnya itu, kenapa masih bisa bertahan, bahkan sekarang kamu sukses melewati sakit yang dia berikan. Dan dia juga orangnya akan lakukan segala cara untuk kesuksesan dia sendiri ya, terutama untuk karir dan juga hubungan. Karena dia merasa dia adalah leadernya, dia merasa dia adalah yang memiliki kalian ya, dan dia orangnya juga selalu mendikte, tidak ingin terkalahkan, dan dia ingin kembali dengan kalian, memulai sesuatu yang baru, lebih stabil lagi, dan lebih opportunities ya, kesempatan besar. Oke, kita lihat ya. The Chariot with the Sun. Ya, dia tahu kalian juga masih ingin kembali sama dia, walaupun hanya dalam diam ya, dalam doa. Dia merasakan kok ya. Dia merasakan kalau kalian masih berharap, berdoa untuk dia, untuk bisa union sama kalian ya. Tapi dia sakit hati ya di sini, karena ada cinta segitiga yang membuat dia galau, bimbang, tidak seimbang dalam pilihannya. Tapi dia mau tidak mau harus bisa bertumbuh dewasa dari luka yang dia buat sendiri ya. Dia akan mengambil resiko datang ke kalian, tapi memang di sini dia masih menggunakan imeturnya dia, terutama untuk perjalanan adventure-nya dia. So, apa yang akan dia lakukan ke kalian ini sebenarnya sia-sia aja sih ya, datang ke kalian nantinya. Karena kenapa? Karena dia selalu banyak menghayal ya, menghayal tentang pilihan ya, dari adanya banyak orang sekitarnya dia, terutama cinta segitiga, komitmen dengan orang lain. Ujungnya apapun yang dia usahakan balik lagi ke kalian nantinya ya sia-sia, karena selalu ada orang ketiga. So, yang aku lihat di sini ya, dia tahu ya kalau kalian ini masih berharap membangun lagi hubungan dengan dia, dan dia pun nggak percaya kalian bisa melewati luka kalian, kesakitannya kalian, dengan membangun rasa percaya dirinya kalian itu dengan spiritual, dengan doa ya. Dan dia juga banyak kegalauan, keraguan dalam kehidupannya dia, terutama tentang cinta segitiga. Mau tidak mau dia harus memilih salah satu, dan dia datang ke kalian ini dengan harapan ya memuaskan keinginannya dia sendiri, terutama tentang seksual ya di sini, karena dia selalu datang dan pergi, dan selalu ada orang ketiga. Jadi apa yang dia tanam, dia terluka sendiri, dan sekarang dia akan coba untuk healing, datang ke kalian, karena dia merasa kalianlah yang bisa menyembuhkan dia. Tapi buat apa kalau kalian terluka lagi dengan datangnya dia? Dia tahu ya, kalian selalu berdoa, dia tahu kalian mentelepatikan dia, dan dia tahu juga kalian ragu menerima dia datang lagi, karena ya dia orangnya tidak bisa komitmen ya, tidak bisa menetap. Makanya dia depresi dan merindukan rasa kepeduliannya kalian ke dia, dan dia nggak percaya gimana kalian bisa membangun rasa percaya dirinya kalian dengan cara diam, dengan berdoa. Dia rasa nggak percaya itu ya. So guys, aku harap yang nomor 2 ini bisa resonate
ya untuk kamu. Insya Allah apa yang kita baca ini Allah berikan 90%. Oke? Tapi ingat, jangan baper. Buat apa dia datang hanya datang dan pergi? Kalian kan bukan kantor pos, ya. So aku harap ini bisa kalian cerna dan jangan terlalu berharap. Tetap fokus ke dalam doa, bangun jati dirinya kalian dengan doa, dengan spiritual. Oke? Kita lanjut ke nomor 3 ya. Halo, yang nomor 3 kita lanjut ya. Untuk yang nomor 3 di bawah alam sadarnya. Oke. Yang nomor 3, wish I listening you about her and him before, for surely I know have a this bad karma now are really regretful. I promise I guess you happy without me and better we take on path and never wanted this love with this karmic. Jadi gini, ini orang ya labil ya, kadang ingat kamu, kadang sayang kamu, kadang ingin kembali sama kamu, kadang dia nggak mau gitu ya. Dan dia juga merasa kamu sudah happy tanpa dia, dan dia janji ya, seharusnya dia mendengarkan kamu, pastinya dia tidak mendapati karma buruk. Tapi yang aku lihat di sini, you never know how my feeling this well. And don't push me to love you again. And I always thinking about you. Tapi the reverse. Jadi dia nggak memikirkan kamu, tapi dia merasa kamu nggak pernah tahu sih perasaan aku ini gimana gitu loh. Jadi ini orang labil ya, labil banget. Belum bisa menerima kenyataan tentang pembayaran karmanya dia. Di sini belum bisa. Karena ada pembayaran karma yang sangat buruk dia hadapi sekarang. Ya, karena dia nggak pernah mendengar dari peringatannya kamu gitu loh, dan dia tidak memikirkan kamu saat ini ya. Tapi terkadang dia bilang, lu tuh nggak pernah tahu perasaan gue selama ini, dan gue juga ngerasa lu udah bahagia kok tanpa gue gitu. Tapi dia janji untuk buktikan ya, kalau seandainya gue tuh bisa dengerin lu tadinya gitu. Kok jadi lulu ya, ini orang kayaknya agak selengan ya. Yang nomor 3, kita lihat hal apa yang dia ingin katakan ke kamu. Kita lihat situasi dan kondisinya dia. 8 of Wands, the World, the 2 of Wands, Ace of Wands, the High Priestess. Wow. 7 of Swords, Ace of Cups, 9 of Swords, the Page of Wands, the Chariot, and the 5 of Wands. Oke, di sini dia banyak ketakutan sekali ya ketika mau kembali sama kalian. Sebagian kalian sudah yang menikah ataupun sudah rencana mau menikah long term ya. Tentang spiritual, banyak sekali drama yang membuat kalian ini argumentasi satu sama lain, bertahan dengan prinsipalnya kalian masing-masing, terutama tentang cara kalian menyelesaikan masalah, melewati segala rintangan, karena kalian mempunyai prinsipal sendiri-sendiri, percaya dirinya sendiri-sendiri, sehingga banyak sekali perdebatan di antara kalian. Dan dia pun di sini, yang aku lihat di sini, Page of Wands-nya tidak optimis ya. Jadi dia tidak begitu terlalu optimis tentang mendapatkan kalian lagi, karena dia depresi ya, stres, merasa bersalah dari cara dia berpikir tentang kalian, karena kan dia merasa kalian ini ada orang lain lagi, tapi ternyata dia yang mengkhianati hubungannya kalian, dan dia depresi, kangen sama kalian ya. Banyak ketakutan yang dia hadapi, terutama dari cinta barunya ini, karena banyak pengkhianatan yang dia rasakan, yang dia dapati, dan dia merasa dimanfaatkan oleh orang ketiga.
Di sini aku lihat ada Eight of Wands, the World, Two of Wands, Ace of Wands, and the High Priestess. Ya, dia memang merasa situasinya dia saat ini ya. Dia memang ada orang ketiga sih yang aku lihat, dia sedang membangun hubungan dengan orang ketiga. Makanya dia tidak memikirkan kalian. Ya, di sini. Dan dia coba mengendingkan komunikasi dengan kalian. Karena dia merasa dia mencari partnershipnya itu sudah ada dari orang ketiga. Itu yang dia rasakan. Sebenarnya dia cinta sama kalian, ingin komunikasi, tapi dia endingkan. Dan dia ingin memulai sesuatu yang baru, planning kehidupan baru dengan orang yang dia rahasiakan. Dan di sini juga memang bisa identik dengan spiritual ya, yaitu mungkin orang ketiganya juga memakai ilmu ya, kayak pelet gitu, tapi dia terhianati nantinya dari orang barunya. Dia tidak mau bicara dengan kalian karena dia sedang fokus kepada orang ketiga ini. Ya, dia coba menjaga dunianya dia sendiri. Tapi dia depresi, stres ya dari cara berpikirnya dia. Dan dia sebenarnya juga rindu untuk bisa komunikasi sama kalian, tapi dia nggak mau dijaga emosinya dia. Karena di sini yang dia lihat ya ada orang ketiga yang coba memberikan kehidupan baru untuk dia. Ini membutakan mata hatinya dia dan ngeblok perasaannya dia ke kamu. Ya, terutama tentang masa depannya dia ke kamu. Ya, tapi dia sebenarnya menyesali ya, bersama dengan orang ketiga ini banyak penyesalan, kecewa, karena dia masih merindukan kalian sebenarnya. You never know how my feeling this way. Ya, kamu sebenarnya nggak tahu, kata dia, gimana perasaan aku sama kamu walaupun aku dengan orang ketiga. Ya, dengan orang yang aku rahasiakan. Aku memang membuka kehidupan baru ya, penuh dengan seksual, sesuatu yang baru ya, terus juga kesuksesan, tapi semuanya tidak membuat aku bahagia, kata dia. Karena aku banyak penyesalan dalam kehidupanku dan aku tidak happy dengan orang ketiga ini. Aku menyesal sebenarnya ya yang dirasakan, dan dia belum bisa move on dari kalian. Karena dia merasa kalian adalah takdirnya dia. Ya. Dia tahu dia harus memperjuangkan dari rasa sia-sianya dia dalam rumah tangga ini ataupun long term ya dengan kalian, tapi memang dia belum bisa melakukannya. Dia hanya bisa berangan ya, berbicara, tapi belum bisa melaksanakan. Dan dia capek, lelah, banyak ketakutan dalam pasifnya, terutama tentang koneksinya ini ya, tentang perjalanan twin flames. Dan dia merasakan kalau kalian adalah takdirnya dia. Dia tahu, maka dia menyesal dengan orang ketiga, tapi mau tidak mau dia harus jalani dengan depresi. Maka dia terpaksa bilang, aku gak memikirkan kamu, tapi sebenarnya bullshit, dia mikirin. Dan dia juga depresi, gak komunikasi sama kamu ya, karena di sini dia juga dibutakan mata hatinya ya oleh satu ilmu hitam bisa, dan juga seksual yang diberikan kehidupan oleh si orang ketiga. Kita lihat ya apa yang akan dia lakukan di masa yang akan datang ke kamu. Once ya, ini orang pemarah banget, ini tipikalnya guys. Wih, pemarah banget ya, temperan banget ini, fire sign. Oh my goodness.
Ya, sini aku lihat ada the Knight of Cups, Five of Swords, and Seven of Cups, the Star, and the Temperance. Oke, dia coba untuk healing ya. Sebenarnya di sini tidak banyak bicara sama kalian. Dia coba mengoreksi diri dengan cara ya dia mendekatkan kepada ilahi. Tapi memang di sini dia coba berdamai dari healingnya dia, terutama dari kehidupan halusinasinya dia, yang selalu dia menghayal tentang kesuksesan, kemewahan di sini. Tapi ternyata option yang dia perjuangkan, ya dia merasa tidak ada kebahagiaan ya di sini, sehingga cintanya dia minum sendiri, tidak diberikan dengan kalian, tapi dia minum sendiri. Jadi dia telan sendiri perasaan cintanya ke kalian ya di sini. Sedih dong. Ya guys, ini orangnya gengsi banget nih, gengsi sekali, karena ada fire sign ya, gengsi gede gengsinya ini ya. Fire sign, air sign, gengsinya gede. Ya, sini yang aku lihat memang dia banyak kesulitan ya untuk bisa berkomitmen dengan kalian, karena dia banyak perdebatan tentang masa depannya dia sendiri, dan dia belum optimis dengan apa yang dia rencanakan. Walaupun yang aku lihat di sini dia mendapat kabar baik ya, ataupun memberikan kabar baik untuk kalian, tapi dia belum optimis untuk komitmen, dan dia belum siap. Yang aku lihat juga banyak kesulitan dan banyak sekali problem ya tentang keuangannya dia, komitmen, dan dia juga sulit dalam hubungan. Dan dia orangnya juga selalu mengambil menjadi apa ya, kalau dibilang nih, seseorang yang mengambil granted ya dalam sebuah hubungan. Maka selalu ada pertengkaran di antara kalian, karena dia selalu janji dan janji ya. Tindakannya dia ya sulit untuk datang ke kalian sih saat ini ya, karena dia juga banyak permasalahan tentang keuangan dan karirnya dia, sehingga dia sulit untuk berkomitmen memberikan masa depan sama kalian. Karena yang aku lihat di sini dia masih ketergantungan dengan orang ketiga, memberikan kehidupan yang baru, tapi dia penuh dengan penyesalan ya dalam hidupnya, tidak ada kebahagiaan. Dan dia juga sulit berkomunikasi dengan kalian ya, walaupun dia sebenarnya ingin traveling, ingin mensukseskan komitmen ini, tapi pada akhirnya dia mengendingkan komitmen ini. Dan dia juga banyak argumentasi tentang siapa yang akan dia pilih untuk masa depannya dia, terutama partnershipnya dia. Di sini dia memang selalu utamakan tentang seksual hasratnya dia, terutama dia kan orangnya pintar merencana, pintar berbicara, sehingga dia dipercaya orang. Dan ini membuat dia sebenarnya ya, dia juga optimis ya, belajar tentang spiritual, dan dia juga mendapat kabar dari orang ketiganya ini ya, yang aku lihat. Tapi dia tidak happy. Waalaikumsalam. Tapi dia tidak happy guys, yang aku lihat. Dan dia juga coba untuk energik sebenarnya dengan orang ketiga, tapi tidak happy, yang aku lihat. The Ten of Wands, the King of Pentacles. Oh my god, ini sulit banget orangnya untuk bisa komitmen ya. Makanya dia banyak banget permasalahan ketika ada komitmen. Dan dia selalu ada drama ketika dimintain tentang keseriusan. Selalu alasannya tentang karir. Dia selalu mencari alasan ya di sini, karena dia merasa tidak siap. Kenapa? Karena dia selalu memberikan janji tentang kepuasannya dia sendiri, dan dia mencari kesenangan ya, yang aku lihat. Ya, mencari kesenangan untuk mendapatkan pasangan. Dia selalu berangan-angan, dia merasa banyak sekali opsi yang datang ke dia ya. Dia juga sebenarnya pasrah dengan masa lalunya dia ya, karena apa yang dia lakukan dengan orang baru pun di sini, dunia yang barunya ini banyak sekali ketidakmajuan ya, sehingga dia
pasrah ya dengan masa lalunya, karena dia belum bisa menyelesaikan masa lalunya dengan kalian dengan baik. Makanya itu akan selalu terulang dan hidupnya penuh dengan kebingungan, fantasi. Dan dia banyak masalah dengan orang ketiganya ya, sesuatu yang baru. Karena ya di sini harapannya dia hanya untuk seksual fisikal aja ya, dengan orang-orang sekitarnya dia. Perjalanan twin flame-nya itu bukan untuk cinta, tapi seks ya. Dan dia tidak mau spiritual di sini, walaupun dia sebenarnya happy aja untuk belajar, tapi dia tidak merasakan bahagia. Nah, yang aku lihat di sini memang dia banyak kesulitan, banyak segala sesuatunya diambil tuh menjadi garansi. Itu jaminan buat dia. Jadi kalau dia terluka lagi dengan orang lain, dia balik lagi ke kamu gitu. Dia mengambil jaminannya seperti itu. Ya dengan alasan berkomitmen dengan kalian, hati-hati. Karena dia orangnya sulit banget untuk diajak serius. Walaupun sudah menikah, orangnya selalu mencari masalah, drama, informasi, dan komunikasi pun menjadi on off. Dan komitmennya ini pun menjadi kalau dibilang tuh sama-sama jaga diri gitu loh, sama-sama mengontrol hubungan ini. Jadinya ya ujungnya akan selalu ada argumentasi, masalah, drama, sehingga ya hubungan kalian ini dia hanya datang memberikan cinta, terus setelah itu dia pergi lagi hanya untuk kepuasan dia ya, kesenangan dia sendiri dengan hubungan ini. Dan dia tuh orangnya depresi, stres, takut sekali dengan yang namanya komitmen, keseriusan, karena itu ngeblok kebebasannya dia. Dan dia juga belum menerima tentang ketakutannya dia, yaitu dari adanya sebuah rahasia yang akan terungkap ya. Karena kan kalian akan mencari informasi nih tentang dia, otomatis rahasia dia akan terungkap. Ini membuat dia belum siap menghadapi ketakutan, tapi mau tidak mau ya dia harus hadapi. Dan dia juga banyak kekecewaan dari masa lalu, dari adanya perjalanan twin flame kalian, karena dia masih ingin bebas dalam perjalanan dan juga koneksinya kalian ya. Karena dia selalu memberikan janji-janji manis ya di sini untuk kesuksesan dia sendiri, kesenangan dia sendiri. Oke. Dan di sini aku lihat dia juga stres dari apa yang dia buat sendiri, dramanya. Jadi dia coba untuk menggali lubang, tutup lubang, menutup lukanya sendiri, menutup cara move onnya kepada kalian. Ujungnya nggak bisa, walaupun dia dengan orang lain ya, mau kayak apapun dia membuka hubungan baru, tetap aja ingat dengan kalian. Karena caranya dia menutup lukanya kalian itu tidak dengan baik, sehingga dia pun tidak akan baik gitu. Dan di sini dia coba ngeblok tentang komitmen. Dia hanya ingin kebebasan dalam hubungan tanpa komitmen. Jadi HTS ya, hubungan tanpa status. Ya. So, ini yang aku lihat ya. Dan dia juga sebenarnya sulit untuk memilih di antara dua pilihan, terutama untuk long term. Ya. Dan ini ngeblok tentang komitmennya dia, ngeblok tentang karirnya dia juga, karena dia dibutakan dengan cinta. Ya, dibutakan dengan cinta yang bebas. Walaupun dia merasa kalian ada twin flame, tapi dia ingin mencari lagi yang seperti kalian, bahkan kalau bisa lebih. Ya nggak ada gitu loh. Kalau kita mencari yang lebih baik lagi, kalau itu orang sudah baik, ya tidak akan pernah dapat yang baik. Kecuali kalau dia sudah menyakiti kita, otomatis Allah akan memberikan yang lebih baik lagi. Tapi kalau dia baik sama kita, ya tidak akan ada yang lebih baik lagi. Karena kan semuanya butuh proses, walaupun ada kan sudah ada bagiannya masing-masing ya. Jadi ini orang tidak pernah bersyukur, selalu mencari, karena dia merasa dia tuh mampu mendapatkan cinta dengan manis kata-katanya, dengan rayuannya. Dan dia selalu menggunakan keceriaannya dia gunakan juga dengan kecharmingannya dia, karena dia orangnya berani mengambil resiko ketika dia menginginkan hasratnya dia itu terpenuhi. Oke guys, aku harap ini bisa resonate buat kalian yang nomor 3. Jangan takut ya, dan juga kalau dia datang hanya memberikan kesenangan buat kalian doang, ya kalian fokus juga kepada diri kalian dan
jangan terlalu terbuka dengan dia. Ya, belajar untuk menutup diri untuk kebaikan kalian juga. Ya, lebih baik kalian berdoa untuk kalian sendiri di sini. Oke? So guys, thank you so much for anybody who already watching my channel Lucky Tarot MS. Please take care of you guys and don't forget ya, subscribe, likes and comments channel aku. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.